Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah metode statistika. Nah, kita masih membahas mengenai statistika dasar. Nah, pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai ukuran pemusatan. Kali ini saya akan membahas mengenai ukuran penyebaran. Ya. Apa itu ukuran penyebaran? Ukuran penyebaran merupakan suatu ukuran kuantitatif tingkat penyebaran atau pengelompokan dari data. Keragaman biasanya didefinisikan dalam bentuk jarak, yaitu seberapa jauh ya jarak antara titik-titik tersebut satu sama lain, kemudian seberapa jauh jarak antara titik-titik tersebut terhadap rataannya, kemudian yang terakhir kita ingin tahu bagaimana tingkat keterwakilan nilai tersebut terhadap kondisi data keseluruhan. Jika Anda perhatikan gambar pertama dan gambar kedua ini, pada gambar kedua ya sebaran datanya ini seperti ini menandakan bahwa keragamannya jauh lebih besar dibandingkan dengan gambar yang pertama. Ya. Nah, secara ringkas ukuran penyebaran itu ada 5 yang akan kita pelajari dalam kuliah kali ini. Yang sederhana adalah range, ini adalah maksimum dikurangi minimum. Kemudian kita kenal juga adalah interquartile range atau IQR. Bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai jangkauan antar kuartil atau JAK. Ini adalah berdasarkan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kemudian 3 statistik berikutnya ini adalah berdasarkan pada rataan. Di sini kita kenal ada konsep deviation atau deviasi, merupakan selisih dari data terhadap rataannya. Kemudian variance, ya, di IPB terjemahkan sebagai ragam, ya, di mana merupakan deviasi yang dikuadratkan kemudian dijumlahkan terhadap semua banyaknya data dibagi dengan banyaknya data. Jadi konsepnya adalah rataan dari jumlah kuadrat dari deviasi di sekitar rataannya. Ya. Untuk populasi simbolnya adalah sigma kuadrat, untuk sampel simbolnya adalah S kuadrat. Sedangkan kalau untuk sampel dibagi dengan N-1. Ya. Nah, supaya kita melihat sesuai dengan ukuran dari variabelnya, maka kita menggunakan standard deviation atau di dalam IPB kita terjemahkan dengan simpangan baku. Apa itu simpangan baku? Simpangan baku merupakan akar dari ragam, merupakan rataan dari deviasi di sekitar rataan. Ya. Oke, simbolnya adalah sigma dibagi akar sigma kuadrat, kemudian S sama dengan dibagi dengan S kuadrat. Jadi Anda sudah bedakan mana simbol untuk populasi dan bagaimana simbol untuk sampel. Mari kita bahas satu persatu terkait materi kita. Ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai wilayah atau range. Ya. Merupakan selisih dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, hanya memperhitungkan nilai terkecil dan nilai terbesar, sedangkan sebaran nilai dari kedua tersebut tidak diperhitungkan. Dan resisten terhadap nilai yang abstrak. Sebagai misal, ya, data tersebut adalah nilai minimum 0, maksimumnya 340, ya, maka range-nya adalah 340. Kalau angka maksimumnya ini saya ubah menjadi 500, maka range-nya akan berubah menjadi 500. Sementara statistik yang lainnya relatif tetap. Kemudian, ukuran penyebaran yang kedua kita sebut jangkauan antar kuartil atau interquartile range, di mana interquartile range itu sama dengan V3 dikurangi V1. Memperhitungkan sebaran antara nilai minimum dan nilai maksimum, tapi ini robust terhadap adanya nilai-nilai yang abstrak. Ya. Perhatikan, jika saya punya dua statistik 5 serangkai, ya, dengan metode belah 2, saya akan dapatkan nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 8, sedangkan di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 100. Sehingga interquartile range-nya saya hitung masing-masing sama dengan 2. Ya. Walaupun ada data ekstrim di sini, tapi karena V1 dan V3-nya nilainya sama, maka nilai interquartile range-nya juga relatif sama. Nah, berikutnya akan kita membahas mengenai deviasi. Apa itu deviasi? Deviasi adalah merupakan ukuran penyebaran yang kompleks, adalah bagaimana data tersebut mengelompok di sekitar rataannya. Deviasi merupakan selisih dari data terhadap rataannya. Ya. Sehingga kalau kita masing-masing data,
ya dikurangi rataannya, maka kita akan dapatkan deviasi. Kalau ukuran deviasi ini kita jumlahkan dibagi banyaknya n, ya, maka tidak akan bermakna apa-apa karena dia akan mendekati 0. Kenapa deviasi ini kalau kita jumlahkan dibagi banyaknya data mendekati 0? Karena kita akan di sini mengandung nilai yang negatif, di sini mengandung nilai yang positif, sehingga saling menghilangkan. Sehingga kalau kita jumlahkan begitu saja, maka dia akan mendekati 0. Karena saling mengurangkan. Nah, supaya ini tidak sama dengan 0, berarti yang negatif harus kita buat positif. Bagaimana cara membuat yang negatif menjadi positif? Maka ada dua cara, dengan dikuadratkan atau dimutlakkan. Nah, dengan istilah ragam atau varians, deviasi ini kemudian dikuadratkan. Ya. Makanya kita akan mempunyai jumlah kuadrat. Ya. Jumlah kuadrat yang dibagi dengan banyaknya data akan menghasilkan varians atau ragam. Nah, ini ada rumusnya. Tadi saya sampaikan bahwa rataan sigma kuadrat untuk sigma kuadrat ini adalah untuk populasi dibagi dengan banyaknya data n, sedangkan untuk sampel varian S kuadrat ini adalah banyaknya deviasi, jumlah dari deviasi kuadrat ya dibagi dengan n-1. N-1 ini kita sebut dengan degree of freedom atau di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan DB, derajat bebas. Nah, ada salah satu statistik yang biasa kita pakai juga disebut dengan standard deviation. Beberapa dari Anda mungkin menerjemahkan sebagai standar deviasi, tapi kalau kami di statistik menerjemahkan sebagai simpangan baku. Kenapa? Karena simpangan yang dibakukan atau deviation, deviasi yang distandarkan. Ya. Ini merupakan statistik yang banyak digunakan untuk mengukur keragaman data, ya, menunjukkan variasi di sekitar rataan, ya, dan mempunyai unit yang sama dengan data yang digunakan. Ya. Nah, cara memperolehnya adalah kalau standar deviation atau simpangan baku dari populasi adalah akar dari ragam populasi, kalau simpangan baku dari sampel merupakan akar dari ragam sampel. Nah, ini ada ilustrasi bagaimana cara kita menghitung ukuran penyebaran tadi. Ya, dalam suatu survei kecil, ya ditanyakan berapa anak yang menurut Anda ideal dalam suatu family. Nah, kemudian jawaban dari murid ini dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Ya, laki-laki dia dari murid yang disebut menjawab 0, 0, 0, 2, 4, 4, 4. Sedangkan perempuan dia menjawab 0, 2, 2, 2, 2, 2, 4. Ya. Nah, kemudian saya tertarik ingin melihat bagaimana ukuran penyebaran dari siswa yang laki-laki. Nah, dari data yang kita punya, di sini saya buat dot plot-nya, ya, dari dot plot-nya. Kemudian saya hitung rataannya adalah 2. Nah, dari data itu masing-masing, ya, masing-masing saya kurangkan dengan rataannya, dapat deviasinya. Dari deviasi ini saya kuadratkan. Ya, ini dapat kuadratnya adalah 4, 4, 4, 4, kemudian ini dijumlahkan. Nah, jumlah dari ini itu sama dengan 24. Ya. Sedangkan simpangan baku dari sampelnya adalah akar dari 24 dibagi 6 adalah akar dari 4 sama dengan 2. Jadi data banyaknya jumlah anak yang dipikirkan oleh murid laki-laki punya rataan 2 dan simpangan bakunya sebesar 2. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi berikut misalkan saya punya 2 data, ya. 2 data ini punya rataan sama 49, tapi Anda bisa lihat ya bagaimana sebaran datanya di sini gitu ya. Rataan sama tapi ukuran keragaman data tidak terlalu jauh berbeda. Yang pertama, simpangan bakunya adalah 2,915, yang data yang kedua simpangan bakunya adalah 4,899. Anda lihat bahwa nilai minimum dan maksimum ya dari dua data ini berbeda. Ya. Untuk data yang kedua, ini nilai variasinya karena ada nilai yang ekstrim, maka nilai variasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan data yang pertama. Kemudian perhatikan juga data berikut, ya data berikut rataannya
ya, rataannya berbeda. Ya, di sini data ini kalau berusaha 45 sampai 54, tapi kalau di sini kemudian ditarik data terakhir ini saya tarik ke ujung angka 80, maka data ini akan berubah total baik dari segi rataan dan simpangan baku. Makanya rataan dan simpangan baku itu sangat resisten terhadap adanya outlier atau pencilan. Makanya pada saat Anda menggunakan kedua statistik ini, perlu hati-hati dan perlu melihat apakah data Anda mengandung pencilan atau tidak. Beberapa properties dari simpangan baku adalah yang pertama, semakin besar keragaman data dari dataannya, maka akan semakin besar nilai S. Ya. Nilai simpangan baku sama dengan 0 jika semua data adalah sama. Misal dari 5 sampel yang terambil nilainya adalah 5555, maka S ini sama dengan 0. Ya, dan ini sangat kecil kemungkinan terjadi dalam suatu sampel. Ya, bisa terjadi tapi sangat kecil sekali peluangnya. Yang jelas, sifat yang terakhir adalah S akan terpengaruh oleh adanya outlier atau pencilan. Nah, bagaimana pengolahan data menggunakan Excel gitu ya? Jadi data tadi silahkan Anda input seperti ini dalam bentuk satu kolom, ya. Data itu diinputkan dalam bentuk satu kolom. Kemudian Anda aktifkan data analisis, gitu ya. Di sini aktifkan data analisis. Kemudian Anda pilih descriptive statistik, masukkan datanya. Jika Anda mencakup nilai labelnya, berarti label in first row. Kemudian Anda klik summary statistiknya. Ya. Maka output statistika dasar ya, akan keluar. Mean-nya adalah 167, medianya adalah 180, mode-nya adalah 180, standard deviation-nya adalah 77,26237, sampel variannya adalah 5969,474, range-nya adalah 340, minimumnya 0, maksimumnya 340. Ya. Jumlah dari data semuanya adalah 340. 3.340, banyaknya data adalah 20. Ini adalah beberapa statistik yang keluar dari output Excel. Ya. Nah, tentu Anda bertanya, di situ ada standard error. Ya. Nah, standard error nanti akan kita bahas, pada saat materi UAS. Kenapa? Karena standard error adalah menggambarkan dari simpangan standar deviasi atau simpangan baku yang dibagi dengan akar dari banyaknya data. Ya, akan kita bahas pada materi statistika inferensial. Kurtosis dan skewness apa itu akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian Anda. Ya, ini adalah penjelasan saya mengenai ukuran penyegaran. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.